Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 pedang, terus Queen of Swords, 7 pedang, 2 cawan, 8 tongkat, The Magician, Ace of Wands, The Hermit, dan kartu King of Cups ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu 2 pedang nih. Oke, jadi ceritanya Aries sekitar bulan April kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami keraguan-raguan dalam dirimu gitu ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang telah membuat dirimu tuh agak sedikit ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi ragu-ragu untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan yang pernah kamu alami akhir-akhir ini ya. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir positif Aries. Di bawahnya lihat ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Jadi sekitar bulan April memang pikiranmu sangat tajam ya. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, ketika mengatasi sebuah masalah, mampu berpikir cerdas untuk mengejar sebuah target, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu ya di sini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan April memang ada juga yang lagi penuh dengan rencana gitu. Jadi kira-kira apa rencanamu? Misalnya mungkin lagi mempersiapkan rencana mengenai keluarga, mengenai keuangan pekerjaan, mungkin rencana terhadap seseorang, dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami Aries sekitar bulan April ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 2 cawan nih. Oke, jadi sekitar bulan Mei memang ada yang lagi mencoba untuk menjaga, mendekati, dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain. Jadi ada upaya gitu ya untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya. Bahkan mungkin ada yang lagi mencoba untuk bekerja sama dengan seseorang ya, bahu-membahu ketika mengejar sebuah tujuan nantinya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi artinya untuk bulan Mei memang ada pembicara penting Aries yang akan kamu lakukan dengan orang lain. Ya, misalnya mungkin lagi siap nih berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai. Mungkin ada pembicaraan penting yang menyangkut urusan keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk lebih berkomunikasi dengan orang lain nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi artinya memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar target. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Mei tentunya ya. Yang pertama ada kartu Ace of Wands. Jadi artinya sekitar 2 bulan ke depan ya, memang ada semangat baru Aries. Jadi semangatmu akan pulih kembali. Misalnya mungkin lagi semangat baru untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya, mungkin lagi semangat untuk mengejar tujuan selama 2 bulan ke depan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo. Oke, kartu ini melambangkan proses analisa mendalam ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang perlu untuk dipikirkan lebih lanjut, dipikirkan secara mendalam gitu ya, sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan proses analisa mendalam terhadap kehidupanmu sendiri sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu King of Cups, si Raja Cawan ya. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi sekitar 2 bulan ke depan pikiranmu cukup tenang dan terkendali gitu ya. Jadi orang lain akan menilaimu seperti itu, walaupun dari dalam mungkin agak sedikit bergejolak, namun tidak ada satupun yang tahu isi perasaanmu ya. Jadi semuanya bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat tenang nantinya sekitar 2 bulan ke depan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai.
Yang pertama ada kartu 7 tongkat ya. Jadi artinya memang ada perjuangan besar yang pernah kamu lakukan sekitar bulan April. Namun di sisi lain entah kenapa memang hatimu tuh masih merasa ragu-ragu di sini, dua pedang tadi ya. Mungkin lagi ragu-ragu ketika memperjuangkan sebuah target dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih berpikir optimis ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 tongkat yang melambangkan sebuah tekanan batin ya. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami semacam tekanan berat dalam kehidupan kalian sekitar bulan April kemarin. Namun semuanya tetap bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat cerdas ya. Si Ratu Pedang menggunakan kecerdasan pikiran untuk melepaskan sumber tekanan berat tadi sekitar bulan April ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi sepertinya memang ada rencana baru tadi yang pernah kamu kembangkan Aries. Namun entah kenapa memang hatimu tuh lagi merasa bingung di sini ya, 7 cawan. Mungkin lagi merasa bingung ketika mempersiapkan sebuah rencana, merasa bingung juga ketika ingin menjalankan rencana tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan 7 cawan di sini ya. Jadi silakan gunakan intuisimu Aries. Ini sudah terjadi sekitar bulan April kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi sepertinya memang ada pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan sebelum mengambil keputusan, sambil apa? Sambil berdiskusi dengan orang-orang terdekat nantinya ya, 2 cawan. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 cawan. Jadi hati-hati ya. Sepertinya untuk bulan Mei memang ada yang lagi merasa kurang percaya diri, kurang pede gitu. Ketika apa? Ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain, 8 tongkat tadi. Jadi bagi kamu yang ingin mencoba memulai komunikasi, perlu untuk lebih optimis nantinya ya. Soalnya memang ada kecenderungan seperti itu. Tiba-tiba hatimu tuh lagi merasa kurang pede di sini ketika ingin berkomunikasi dengan orang tersebut sekitar bulan Mei ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi sepertinya memang ada cara kreatif yang akan kamu gunakan ketika menyusun rencana penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa rencanamu kali ini Aries? Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan rencana mengenai keluarga, keuangan pekerjaan, dan lain-lain ya, 2 tongkat. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung ya. Jadi artinya memang ada semangat baru untuk mencoba merampungkan urusan dan permasalahan selama 2 bulan ke depan. Jadi kira-kira apa yang perlu dirampungkan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Strength. Jadi artinya memang ada kesabaran tinggi, ketekunan luar biasa ya untuk mengejar tujuan sambil berpikir lebih dalam nantinya. Ada Hermit. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 pedang nih. Jadi artinya pikirmu sangat tenang ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang ketika mengambil keputusan, ketika mengejar target, ketika menghadapi seseorang misalnya ya. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu Aries untuk melangkah maju ke depan selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.